besok terakhir ya. Oke, hari ini kita belajar tentang lanjutan yang sebelumnya. Yuk duduk dulu yang berduduk. Oke, siap ya. Jadi hari ini kita belajar tentang tuba uterina. Yang kemarin kita udah belajar tentang apa aja nih? Ovarium udah ya. Terus uterus sudah. Ya, sekarang kita belajar tentang tuba uterina. Dimana nanti kamu di sini kenal ada bagian ampula dan bagian ismusnya. Untuk lapisannya masih sama ya deh, ada tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muscularis dan tunika serosa. Nanti yang perlu kamu bedakan adalah dari bagian ampula dan ismus itu apa. Kalau kita lihat di sini pada bagian ampula itu kan berarti bagian terbesarnya ya. Kenapa terbesar? Kalau kamu dilihat di sini pada bagian tunika mukosanya dia lebih berlipat-lipat. Ya, epitelnya ini dia terdiri dari epitel silindris, epitel silindris bersilia dan epitel silindris tidak bersilia. Jadi kalau lihat nih ada yang dia bersilia nih, ada yang tidak bersilia. Fungsinya masih beda karena kan ini nanti perannya adalah dalam proses fertilisasi ya. Jadi ovumnya kan nanti akan berjalan tuh. Kalau yang tidak bersilia nanti adalah fungsinya menghasilkan mukus. Jadi semakin dia lebar lumennya, mukusnya semakin banyak, akhirnya suasananya akan semakin lembab di sana, ya. Jadi memberikan gambaran yang lebar. Yang perlu kamu lihat tunika mukosanya dia akan sangat berlipat-lipat, lipatannya akan banyak. Terus yang membedakan lagi adalah pada tunika muscularisnya. Kalau pada bagian ampula, tunika muscularisnya lebih tipis dibandingkan bagian ismus. Pada bagian ismus, tadi tunika mukosanya tidak terlalu berlipat, malah ada yang tidak berlipat. Nih kalau kamu lihat ini tidak terlalu berlipat ya, tidak ada lipatan malahan dibandingkan yang ampula. Jadi dua yang membedakan pada bagian tunika mukosanya, ampula berlipat-lipat, pada ismus tidak berlipat. Seandainya ada lipatan dia tidak terlalu berlipat. Pada bagian tunika mukosa muscularisnya, pada bagian ampula lebih tipis dibandingkan bagian pada ismus. Nih ya, kelihatannya ini tipis kan? Kalau pada ismus dia akan lebih lebar, lebih tebal. Itu untuk tuba uterina yang perlu kamu cari yang membedakannya. Jadi kalau ditanya ini bagian apa, ya ini kamu lengkap, ampula, tuba uterina. Kecuali kalau ini lapisan apa yang ditunjuk, baru lapisan apa, tunikanya apa. Tapi kalau dikasih sediaan ini ada sediaan apa? Ismus, tuba uterina, kayak gitu ya. Kalau diperbesar kayak gini, kamu lihat kalau dia ada bersilia, berarti ini adalah epitel silindris bersilia. Kalau yang tidak ya, berarti tidak bersilia. Itu harus lengkap jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ya. Tadi sudah tuba uterina. Selanjutnya kita ke plasenta. Jadi yang perlu kamu tahu, plasenta itu kan ada yang bagian yang ke ibu dan bagian ke janin. Jadi kamu harus lihat nanti pada preparatnya, kamu mau nanti dipasang preparatnya dibolak balik, nanti akhirnya paham gitu ya deh. Jadi nggak bingung. Kalau kamu lihat dari skematik kan di sini ada lapisan orionnya gitu ya. Di bawahnya ada lapisan orion. Nah ini yang kamu biasanya kalau mengeluarkan plasenta kamu harus cek nih kotiledonnya lengkap atau tidak, karena kalau tidak lengkap bahaya ya, karena kan rahim harus berkontraksi, kalau nggak nanti malah tidak, jadi malah perdarahan pasca persalinan. Makanya nanti itu kalau tidak nanti kamu manual dikeluarinnya. Oke, kita lanjut.
Nah, yang tadi kalau kamu lihat secara skematik kan gini ya dek, plasenta yang dari ibu yang menghadap ke ibu, maaf ya, bagian dari ibu, nanti kan darah ibu nih akan masuk nih ke sini. Kalau secara skematik ya, masuk ke dalam namanya pars maternal pada ibu, lalu akan mengisi ke namanya apa, ruang intervili melalui arteri spiralis dari ibu ya, nanti masuk ke pilus, dari pilus baru nanti ke janin. Ini namanya sawar plasenta. Gimana untuk membedakannya? Nanti kamu lihat kalau pada bagian ibu pada pars maternal, biasanya kamu akan melihat adanya lapisan dari endometrium ya. Nanti kamu lihat ada kelenjar apa nih? Jadinya kelihatan di sini ya kelenjar-kelenjarnya. Kalau memang tidak terlihat, kamu nanti lihat yang lainnya. Nanti kita lihat ya untuk penampakan histologinya. Baru nanti di sini kamu bisa lihat secara skematik pada bagian pars frontal. Nanti di sini tadi yang ini nih, ini sama ini saya pilih felis, di mana nanti tersusun dari ada sel syncytial-trophoblast dan sel cytotrophoblast. Lanjut ya, ini secara skematiknya. Kita lihat secara penampakan histologinya. Nah, ini kalau kamu lihat pada bagian plasenta nih, pada preparat kamu nanti akan terlihat seperti ini. Kalau pada bagian pars fetal kita besarin nih, ya terlihat lapisan amnionnya ya, disusun dari epitel, lapis kuboid ya. Terus di bawahnya nanti kamu lihat ada lapisan korionnya. Nah, di bawah ini adalah pilus apa namanya deh? Choriolis. Ya, ini pilus-pilusnya nih. Nah, di antara pilus-pilus ini ada namanya ruang interfilaris. Nah, itu yang diisi oleh darah ibu dari arteri spiralis. Nanti masuk ke dalam pilusnya, gitu ya. Baru ke tadi ke plasenta, ke umbilikus, gitu ya. Menjadi sawan plasenta. Nah, kalau kita perbesar pada pilus atau pili choriolisnya, dia akan memberikan gambaran seperti ini nih. Ya, kamu bisa lihat tuh selnya ada syncytial-trophoblast, di mana intinya warnanya gelap deh. Intinya intinya lebih dari satu tuh gelap, terus sitoplasmanya nggak jelas. Kamu kelihatan ya? Nih, tuh lihat ya. Itu adalah syncytial-trophoblast. Nah, kalau pada plasenta yang muda, biasanya kamu akan temukan lagi satu sel yang kita sebut sebagai sitotrophoblast, di mana intinya nggak segelap ini dan dia lebih besar, sitoplasmanya lebih pucat, bentuknya seperti kuboid. Nanti di demo ada, tapi kamu harus mainin mikrometernya. Ya, jadi kamu bisa lihat syncytial-trophoblast, dia tumpang tindih gitu deh. Nanti pada demo kamu mainin mikrometernya jadi biar bisa lihat. Terus di dalamnya ini ada jaringan mesoderm extra embryonalnya ini ya. Dan di sini ada tuh kapiler darah. Selain itu juga kamu bisa lihat di sini ada, ini nggak terlalu jelas kelihatannya, ada satu sel lagi namanya sel of Bauer. Itu sel macrophage. Itu pada pars fetal yang perlu kamu cari. Sekarang kalau kita lihat nih yang ke arah ibu atau pars maternal, kalau kita besar seperti ini deh, nanti kelihatan. Ini kan tadi virus choriolisnya ya. Nah, di bawah itu ada sel-sel desidua ya, dia sel-selnya besar. Itu pada pars maternal. Poligon bentuknya bulat, besar, intinya bulat, poligonal gitu ya. Ini pada pars maternal. Itu nanti yang kamu cari. Misalnya kalau kita perbesar nih yang tadi yang kecil banget tuh, nih syncytial-trophoblast tuh kayak gini. Kelihatan ya? Tuh intinya hitam gelap gitu ya. Untuk sitoplasmanya nggak jelas terlihat gitu ya.
Jadi kamu bisa lihat memang dia hitam sekali nih kayak gini. Nah yang di bawahnya tuh tromboblas. Tapi kamu nggak semua sediaan nanti akan ketemu tromboblas, sitotromboblasnya, karena kalau ternyata sediaan kamu ada plasenta yang kuat, biasanya dia nggak akan terlihat. Tapi kalau misalnya ini plasenta yang muda, dia akan terlihat. Oke, itu. Nah ini yang tadi kita bilang sebagai nih cell of Bauer. Dia fungsi sebagai makrofag. Ya, itu ya. Ini ruangan intervirusnya tadi ya. Mungkin itu. Jadi nanti kamu cari, harus bisa bedain mana yang ampulla tuba-uterina, mana yang isthmus tuba-uterina. Dilihat dari tunica mucosa dan tunica muscularisnya, kamu lihat khasnya. Terus dari plasenta kamu harus bisa bedain bagian yang ibu pas maternal dan bagian yang janin pas fetal. Nanti dari sana pada pas fetal kamu cari mana yang syncytiotrophoblas, mana yang cytotrophoblas, mana yang filicorealisnya, gitu ya. Ini juga jaringan mesor dan ekstraembrional, sama lihat ruang interfilarinya. Terus pada bagian pas maternal kamu lihat ada sel-sel desidua. Mungkin itu aja dari bagian histologi. Nanti dilanjutkan pada bagian patologi anatomi. Terima kasih. Bin, mau dimatikan dulu nggak? Nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari bagian histologi, untuk praktikum sesi keempat ini dari bagian patologi anatomi kami sudah menyiapkan 4 preparat untuk kalian, di mana semuanya adalah preparat yang lain semua, kelainan, gitu ya, penyakit. Seperti biasa sudah kami siapkan kasus. Yang paling pertama adalah sediaan abortus. Ya. Kasusnya adalah seorang wanita usia reproduktif dengan riwayat amenore 8 minggu yang masih hamil muda ya berarti ya. Diikuti dengan perdarahan per vaginam. Jadi keluhannya adalah keluar darah dari vagina pada usia wanita yang reproduktif ya, hamilnya masih hamil muda di bawah masih trimester 1 ya. Kemudian dilakukan kuretase. Nah, karena dilakukan kuretase, maka jaringan yang kita terima adalah jaringan yang hancuran seperti ini, compang-camping. Ya, hancuran jaringan. Nah, ciri khas secara mikroskopis ya dari abortus adalah adik-adik harus menemukan tanda-tanda kehamilannya. Ya. Ya, yang pertama kalau adik-adik lihat yang bagian sebelah kiri ini adalah myometrium. Bagian di atasnya myometrium adalah lapisan apa? Ya, lapisan endometrium secara histologis. Kemudian ketika mengalami fase kehamilan, maka stroma dari endometrium akan mengalami perubahan yang disebut dengan desidua. Ya, jadi desidua ini adalah bagian dari ibu atau janin? Ibu. Ya, betul, bagian dari ibu. Tepatnya adalah stromanya, stroma endometrium. Ya, kalau secara histologis kalian udah lihat stroma endometrium itu cuma titik-titik seperti limfosit. Ya. Sementara kelenjarnya bentukannya tubuler, bulat-bulat dengan lumen di tengah. Tapi pada proses kehamilan terjadi perubahan di endometrium, di mana DESI2 ini kemudian adalah hasil perubahan dari stroma endometriumnya. Kemudian kelenjarnya berubah dari bulat-bulat menjadi seperti berbentuk bintang, yaitu dinamakan area stella. Kalian nggak usah terlalu mencari kelenjar itu, tapi yang paling penting untuk abortus ini adalah kalian harus ketemu DESI2. Ya, setelah DESI2 di tengahnya ini sebelum ke filicorealis, di tengahnya ini ada yang namanya nekrosis. Nekrosisnya itu khas yang namanya nekrosis fibrin, nekrosis fibrinoid.
sehingga warnanya menjadi lebih magenta gitu ya, pink fuchsia, lebih homogen. Ya, jadi letak nekrosis ini ada di antara desi2 dan Fili Coriolis. Ya, Fili Coriolis ini yang seperti pulau-pulau kecil-kecil ini, yang kayak peta, bentuknya tidak beraturan. Kubeta. Oke. Nah, terus dikelilingi ya. Tadi sudah dijelaskan secara histologi bahwa Fili Coriolis ini dikelilingi oleh suatu epitel, namanya apa? Sel apa? Trophoblast. Ada dua jenis trophoblast yang dimiliki oleh Fili. Trophoblast apa aja? Syncytio dan Cytotropho. Ya, dua-duanya adalah trophoblast. Pentingnya di mana? Nanti akan ada suatu kelainan yang melibatkan sel-sel ini. Ya, kalian harus tahu bahwa Fili Coriolis itu ditandai oleh epitel di pinggirannya yang terdiri dari yang paling luar epitel Syncytio trophoblast. Ya, setelahnya yang di lapisan yang lebih dalam itu adalah Cytotrophoblast. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa Syncytio itu yang selnya tidak beraturan bentuknya, sitoplasmanya lebih gelap dan intinya lebih dari satu. Sedangkan Cytotrophoblast ya, bentuknya bulat, intinya satu, sitoplasmanya lebih terang. Perhatikan ya. Nah, ini mana yang desi2? Oke, sini udah ada ya. Desi2 yang sebelah kiri ya, ini tadinya adalah stroma endometrium, kemudian mengalami perubahan di mana sel-selnya menjadi lebih gendut dan lebih merah, sehingga disebut desi2. Kemudian di tengahnya desi2 ada apa? Di bagian nekrosis fibrinoid itu ciri khas yang kedua. Yang terakhir adalah ya, Fili Coriolis yang dilapisi oleh epitel apa? Nih, yang ini nih epitelnya. Yang lebih gelap apa? Syncytio. Nah, yang sebelah dalam? Cytotropho. Di ini kan namanya stroma ya, stroma Fili ya. Di stroma Fili ini terdapat suatu sel yang sifatnya fagositik yang disebut dengan ya, sel Hofbauer. Jadi setiap fagosit di berbagai jaringan punya namanya masing-masing. Ada yang namanya sel Langerhans, ada yang namanya sel Kupfer, ada yang namanya sel Hofbauer. Ya, itu berbeda-beda. Oke. Ini masih sama ya, ini semuanya adalah Fili. Oke, baik. Nah, di sini perhatikan, ini yang namanya sel apa yang gelap? Syncytio. Yang sebelah dalam? Cytotropho ya. Jadi seperti itu urutannya. Selalu Syncytio ini letaknya di paling luar, baru habis itu diikuti sebelah dalamnya oleh Cytotropho. Ya. Lanjut ke preparat yang kedua. Mola. Diagnosisnya adalah mola hidatidosa. Nama awamnya apa? Ada yang tahu? Hamil anggur ya, hamil anggur. Seorang wanita usia reproduktif juga, keluhannya juga sama, perdarahan per vaginam, merasa hamilnya 3 bulan ya. Jadi masih trimester 1. Masih kehamilan muda dengan keluhan perdarahan per vaginam mirip seperti abortus. Namun, pada pemeriksaan fisik fundus uterinya tidak sesuai, jadi lebih besar. Ya. Fundus uteri flu-nya ya, fundus uteri teraba setinggi pusat. Setinggi pusat itu harusnya berapa minggu? 20. Ya, 20 ya. Kemudian, secara makroskopis sama pada pasien ini kemudian akan dilakukan uretase, sehingga yang akan kita dapatkan adalah jaringan compang-camping namun dengan gambaran yang mirip seperti anggur. Jadi ada gelembung-gelembung berisi air seperti anggur. Gelembung-gelembung ini ya. Kalau pada abortus kita tidak temukan jaringan ini, ya. Jaringannya biasa aja, bekuan darah dengan jaringan endometrium, sisa-sisa dari plasenta. Nah, kalau ini dia tampak seperti ada massa yang bergelembung-gelembung berisi air. Oke. Secara mikroskopis kalian fokus ke Fili Coriolis. Ya. Desi2-nya masih tetap sama, ada desi2 ya, tentunya disertai dengan
Nekrosis apa? Fibrinoid. Nekrosis fibrinoid, namun ciri khasnya bukan itu. Ciri khasnya adalah filinya. Ya. Sekarang yang kelainan adalah filinya. Fili chorioalis ukurannya lebih besar. Ya. Kemudian mengalami degenerasi hidropik. Apa tuh degenerasi hidropik? Apa tuh? Tahu nggak? Kemasukan air, ya. Jadi si filinya ini berisi air dalamnya. Itu yang disebut dengan degenerasi hidropik. Jadi kalau nanti ditanya, jangan ditulis kemasukan air, no. Kita mau yang bahasa kedokterannya, degenerasi hidropik. Ya, itu ada 2. Yang ketiga adalah filinya ini avaskuler, jadi tidak punya pembuluh darah dalamnya. Coba kalau kalian perhatikan, apakah ada kapiler dan eritrosit di dalamnya? Tidak ada. Ya. Kemudian ciri yang terakhir adalah kalian perhatikan di pinggirnya, ya, mengalami proliferasi trofoblast. Ya. Airnya yang ada di dalam fili itu kadang berkumpul di satu fokus sehingga dia membentuk kolam yang disebut dengan sisterna sentral. Kalau kalian sudah menemukan itu pada fili, itu adalah mola. Ya. Nah ini, dia terfokus di satu tempat seperti membentuk kolam. Nah ini namanya sisterna sentral. Ya, yang ini adalah proliferasi trofoblast. Nih, yang ini, ya, jadi dia mencuat-cuat keluar gitu. Nah, ini dia juga nih, ini proliferasi trofoblast selalu adanya di pinggiran fili karena memang selnya adanya di pinggiran fili. Nah, ini juga. Ya. Ini masih mola hidatidosa dengan fili yang berukuran besar, ya. Warnanya lebih pucat. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada, ini sebenarnya putih-putih ini airnya dia. Ya, ini air. Kemudian ini adalah proliferasi trofoblastnya. Ini juga. Ya. Oke. Ini juga proliferasi trofoblast. Yang ini apa namanya tadi yang kolam itu? Sisterna sentral. Ya. Melanjut ke preparat yang berikutnya, choriocarcinoma. Ini suatu proses apa nih? Radang, kelainan genetik, atau neoplasia? Neoplasia. Oke, kalau neoplasia ini jinak atau ganas? Ganas. Ini ganas. Berasal dari sel apa? Trofoblast. Sel? Sel apa? Sel Trofoblast. trofoblast. Trofoblast apa yang mengalami keganasan? Sinsitio atau sitotropho? Sinsitio. Sinsitio, ya. Dua-duanya mengalami keganasan. Jadi kalian akan menemukan sel sitotropho dan sinsitio sama-sama ganas dan saling beriringan. Ya, kalian harus bisa mengidentifikasi dua komponen itu. Kasusnya, seseorang yang masih usia wanita, masih usia reproduktif, ya, dia punya riwayat mola sebelumnya. Sudah punya riwayat mola, tapi sudah dikuretase, tapi masih terus-menerus mengalami perdarahan dari vagina, sehingga akhirnya pasien ini dioperasi, uterusnya diangkat. Ya. Kemudian clue lainnya adalah kadar HCG darahnya sangat tinggi. Ya, HCG-nya sangat tinggi. Oke, kemudian kita lihat secara makroskopis ya, ini adalah uterus yang sudah diangkat. Ini adalah cervixnya, kanalis cervicalis, kemudian ini adalah endometriumnya ya, uterusnya, fundusnya. Kalau kalian perhatikan di sini ada fokus-fokus massa ya dengan perdarahan dan bekuan darahnya. Nah, ciri khas choriocarcinoma itu adalah seperti itu, dia banyak bekuan darahnya dan nekrosisnya. Secara mikroskopis, nekrosis dan bekuan darah itu akan kita temukan juga di gambaran mikroskopis ya. Yang merah-merah ini adalah bekuan darahnya,
Yang pink-pink ini adalah nekrosisnya, ya. Apa kalian temukan villi di sini? Villi yang tadi kayak pulau-pulau dengan, ya. Di sini sudah tidak ada bentukan villi yang matur ya, bentukan villi yang sempurna kayak tadi pada saat abortus ya. Namun di sini kalau kalian lihat ada yang warnanya lebih biru. Ini adalah trophoblasnya. Sel trophoblas yang ganas. Ada yang sincitio, ada yang sintotropho. Ya, ini adalah sel trophoblas yang ganas. Jadi dia sudah tidak membentuk seperti villi lagi, enggak. Pure selnya yang menyebar dan bertambah banyak. Oke, selanjutnya, sel trophoblas yang ganas itu, ya, ciri khasnya adalah yang pertama seperti biasa ya, pleomorfik, hiperkromatik, dan anak intinya besar. Oke. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang mengganas itu sel apa? Trophoblas. Trophoblas yang mana? Dua-duanya. Ya, sekarang tinggal ditambahin ciri-ciri normalnya dia, ditambahin dengan ciri-ciri ganas. Jadi kalau misalnya ciri normalnya sincitio itu warnanya lebih apa? Gelap. Oke, ini ya warnanya lebih gelap. Ini warnanya lebih gelap. Bentuknya gimana? Beraturan atau tidak? Tidak beraturan ya, bentuknya tidak beraturan. Kemudian intinya berapa? Inti lebih dari satu. Kalau kalian perhatikan di sini, ini kan kecampur nih selnya. Mana yang lebih gelap? Lebih merah. Nih sel yang ini. Ya, dia kecampur. Ini sel yang lebih merah dengan bentuk yang tidak beraturan. Nah ini. Ini adalah sincitio trophoblas. Ditambah dengan bentuknya yang lebih besar dan anak intinya terlihat. Jadi seperti melotot selnya. Sedangkan yang lebih pucat ya selnya satu-satu begini dengan inti yang besar dan anak inti yang terlihat ya. Jadi anak intinya besar. Itu adalah sel sitotrophoblas yang ganas. Ya. Oke, ini masih terlihat ya. Mana yang sincitio? Lebih banyak di sebelah atas ya. Nah, ini adalah sincitio. Kalau kalian perhatikan bentuknya pleomorfik, jadi ukuran yang satu dan yang lainnya berbeda-beda. Masih tetap mempertahankan sifatnya dia, yaitu sitoplasmanya lebih gelap dengan inti yang lebih dari satu ya, dan bentuk tidak beraturan. Sedangkan sisanya yang lebih jernih ini, ya, yang lebih pucat, yang intinya satu-satu, ini adalah sitotrophoblas. Namun kalau kalian perhatikan, lihat anak intinya, kelihatan semua. Ini adalah ciri ganasnya. Ya, anak inti prominent atau anak inti nyata atau anak inti besar. Tentunya disertai dengan perdarahan dan adanya nekrosis. Ya. Inilah yang akan kalian cari dan identifikasi di preparat. Ya. Nanti di satu preparat itu akan ada villi, ya, akan ada villi chorioalis dan ada fokus-fokus choriokarsinomanya. Kalian harus bisa bedakan. Kalian foto dan kalian tentukan, kalian marker, identifikasi ya nama-namanya. Mana yang choriokarsinoma, mana yang sitotropho, mana yang sincitio, mana yang nekrosis, mana yang bekuan darah. Oke. Nah, ini sel apa? Ya, bizar itu berarti ukurannya lebih dari 6 kali sel ganas yang lain. Tapi ini termasuk sel apa? Sincitio atau sitotropho? Ya, ini adalah sel sincitio. Sitotropho yang mana? Nggak ada di sini ya. Terakhir adalah graviditas tubaria. Ya. Jadi pada graviditas tubaria ini fokusnya bukan ke villi top ya. Jadi bukan hanya ke villinya. Kalau yang tadi di choriocarcinoma sama di mola hidatidosa kalian bisa fokus ke villi. Tapi untuk graviditas tubaria ini adalah kehamilan ektopik tuba. Ya. Jadi kalian harus identifikasi ciri-ciri kehamilan dan ciri-ciri tuba secara mikroskopis.
Kasusnya adalah wanita usia reproduktif, hamil muda. Keluhannya bukan perdarahan pervaginam, tapi nyeri perut akut, hebat. Bahkan disertai tanda-tanda shock. Ya, dia bisa keluar perdarahan pervaginam, namun sifatnya spotting. Ya, cuma bercak-bercak. Sisanya adalah yang paling umum adalah dia amenore, lebih dari 2 bulan gitu ya. Kemudian nyeri perut mendadak, disertai tanda shock. Ya. Kemudian dari hasil operasi ya, kita dapatkan jaringan tuba dengan panjang 8 cm yang intak ya, mulai dari fimbriae sampai ke ujung. Namun kita temukan adanya bagian yang ruptur. Ya, bagian yang ruptur atau sudah pecah dan berisi bekuan darah. Dilihat secara mikroskopis, kalian harus bisa mengidentifikasi 3 komponen. Yang pertama, karena ini di tuba, jadi harus ketemu apa? Mukosa tuba yang tadi berlipat-lipat ya secara histologi. Tuba. Nah, ini adalah mukosa tuba. Ini bukan villi ya. Kalian harus perhatikan. Villi itu dikelilingi oleh epitel apa? Trofoblast ya, ada sincitio, ada citotrofo. Tapi kalau mukosa tuba epitelnya apa? Iya, jadi harus bisa bedakan ya. Kemudian selain ketemu mukosa tuba, kalian juga harus ketemu ini terutama villi chorioalisnya. Ini adalah tanda-tanda kehamilan. Ya, ini adalah mukosa tuba dan ketemu villi chorioalis. Di antaranya harus ada desi 2. Desi 2 ini harus selalu ada karena kalau nggak ada namanya placenta increta percreta accreta. Aduh, naik kereta. Ya, jadi ciri khas untuk graviditas tubaria adalah 1 ketemu apa? Mukosa tuba. Yang kedua harus ketemu apa? Villi chorioalis. Dan yang ketiga harus ada apa? Desi 2. Tadi sudah saya sampaikan desi 2 ini berasal dari apa sih? Awalnya stroma endometrium. Emang kalau di tuba ada stroma endometrium? Nggak ada. Terus yang mengalami desi 2 apa? Dia nempelnya di mana? Di dinding tuba. Jadi yang mengalami reaksi desi 2 adalah dinding tuba. Ya. Dinding tuba mengalami reaksi desi 2. Jadi ini yang harus kalian temukan. Villi chorioalis, mukosa tuba, dan desi 2. Oke. Ini juga sama ya, ini mukosa tuba yang bentuknya seperti akar pohon gini ya, seperti ranting-ranting. Kemudian ini adalah villi chorioalis yang seperti pulau-pulau dan pucat. Kemudian ada bekuan darah dan ada nekrosis. Ya, di sini tidak terlihat adanya desi 2. Tolong bisa bedakan antara mukosa dengan villi. Baik, dari bagian patologi anatomi cukup sekian. Saya kembalikan lagi ke bagian histologi. Terima kasih. Oh iya.